Jadi ngaji itu adalah memanusiakan manusia. Kalau makin ngaji makin jadi manusia, lanjutkan. Tapi kalau makin ngaji makin lupa, makin lalai, makin egois, maka kita sesungguhnya sudah keluar dari kemanusiaan kita. Orang barat itu selalu ketakutan. Negara paling kaya Amerika, adidaya, superpower, dolarnya melambung tinggi, tapi bawaan mereka ketakutan. Ngelihat mobil takut, nanti berubah jadi transformer. Duduk di pinggir laut takut, nanti keluar makhluk dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Malam-malam ngelihat langit takut, nanti keluar makhluk dari atas langit ngences, namanya alien. Dan yang paling mereka takutkan bukan transformer, bukan Godzilla, bukan alien. Yang mereka takutkan adalah Islam. Makanya namanya Islamophobia. Ketakutan terhadap Islam. Makanya nama-nama seperti nama kami ini susah untuk masuk negara-negara yang takut sama Islam. Siapa nama? Abdul Somad, usir. Meledak langsung. Siapa nama? Ustadz Hussein, forbidden, jangan kasih masuk. Makanya ibu kalau punya anak kasih namanya Alexander, tapi di rumah Iskandar. Saya sebetulnya pancing senyum itu ini untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu ini nggak punya utang. Gimana kita mau membantu Palestina kalau punya utang? Ustadz kok tahu kami nggak punya utang? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau punya utang, kita pancing pakai pantun, senyumnya tipis-tipis saja. Kalaupun ada yang senyumnya berat, itu bukan karena utang, tapi karena memikirkan Palestina. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utang. Banyak juga. Saya kalau nanya itu bukan berarti saya mau menjatuhkan ibu ya. Saya bukan mau mempermalukan ibu depan orang banyak. Cuman saya kan nggak tahu apa yang ada di hati ibu semua. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang sesungguhnya itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Ibu percaya nggak suaminya itu sayang sama ibu? Enggak. Makanya ibu selalu ngomong, selalu bilang I love you dong. Kenapa? Karena ibu enggak tahu apa yang ada dalam hati dia. Karena enggak tahu itu, akhirnya ibu nuntut dia untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Masalahnya laki-laki itu enggak bicara. Dia selalu berbuat. Contohnya menaikkan uang belanja. Mudah-mudahan ini didengar sama suami di rumah ya. Tolong suaminya nanti ajak nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Channel Ustadz Husain Gaza juga, insya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa Israel menjajah Palestina? Saya tahu ini ibu-ibu ini udah jawab, cuman dia mau ngetes saya. Ustadz tahu nggak isi hati kami? Dia menjawabnya pakai telepati. Susah memahami perempuan. Kalau laki-laki itu bilang iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau bahasa kampung kami, to be or not to be. Ya atau tidak. Kalau perempuan nggak begitu. Kalau perempuan bilang tidak, bisa berarti iya. Bisa berarti tidak, bisa berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak.
Betul Bu? Ngaku semua. Nah, oh, Israel menjajah Palestina karena rebut-rebutan perbatasan Pak Ustadz. Ini Israel, ini Palestina. Jadi mereka rebut-rebutan batasan. Kalau begitu cara kita berpikir, berarti kita mengakui negara Israel. Karena kita sebut mereka rebut batasan. Kenapa Israel mengambil Palestina? Ya karena Israel itu Pak Ustadz penjajah. Maka Israel itu menjajah Palestina. Kalau begitu sama berarti kita mengatakan Belanda menjajah, Jepang menjajah. Berarti ada negara Indonesia, ada negara Belanda. Itu secara nggak sengaja kita sudah mengatakan bahwa ada negara Israel. Coba kalau yang nanya anak kita, mama, kenapa Israel menjajah Palestina? Ya memang udah dari dulu begitu. Sebelum mama lahir, waktu mama kecil nonton TVRI, itu memang sudah, siapa namanya presiden Palestina yang selalu pakai sorban? Yasser Arafat. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang ditanya udah, saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Masa profesor nggak tahu? Nah ini keluar setannya kan? Ada 5 alasan mengapa ada penjajahan terhadap Israel. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Gimana mau diingat? Al-Masih diambil dari 3 huruf. Mim, sin, ha. Masaha artinya mengusap. Orang Melayu menyebut menyapu. Kalau berwudu wajah dibasuh. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku. Kepala dibasuh atau diusap? Diusap. Nggak ada orang wudu hidupkan keran. Kepala itu diusap, diambil air, diusap kepala. Al-Masih artinya 2. Pertama diusap, karena waktu dia lahir badannya diusap. Yang kedua, Al-Masih artinya mengusap, karena dia mengusap. Ada orang lumpuh, diusapnya sehat. Ada orang buta, diusapnya melek. Ada orang kena kusta, diusapnya sehat. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi ada satu lagi, Al-Masih juga. Ditunjuknya tanah. Ya ardu umbuti, wahai tanah, tumbuhkan tanaman. Tumbuh tanaman. Jangan-jangan yang numbuhkan dia juga. Dia tunjuk langit. Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan. Ada orang mati, dia tunjuk. Ya mayit, wahai mayit, qum, berdiri. Dia Al-Masih juga, tapi dia tidak asli. Maka disebut dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal artinya palsu. Ada mangkok, yang ini mangkok emas. Yang ini mangkok juga, cuman disepuh pakai air emas. Orang Arab menyebut mangkok emas ini namanya wi'a zahabi, zahab emas. Tapi yang ini disebut wi'a mudajjal. Ini namanya mangkok palsu, mangkok dajjal. Yang satu Al-Masih asli, Al-Masih. Satu lagi mirip seperti Al-Masih, ngusap juga, tapi musuhnya Al-Masih disebut dengan Al-Masih Dajjal.
Tapi jangan gara-gara ini nanti teman ibu pakai emas imitasi bilang, kamu kok pakai dajjal sekarang? Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi biar supaya selamat bisa membedakan mana Al-Masih yang benar dan mana Al-Masih Dajjal. Nah, Israel sedang menanti kedatangan bahasa Ibraninya Mesiah, M-E-S-I-A-C-H, Mesiah, bahasa Arabnya Masih. Mereka nunggu Al-Masih juga, kita pun menunggu Al-Masih juga, karena Nabi Isa sebelum hari kiamat nanti dah datang. Pertanyaannya, apa beda Al-Masih kita dengan Al-Masih Yahudi? Al-Masih kita original, Al-Masih dia KW. KW itu Dajjal. Tapi jangan gara-gara udah tahu makna Dajjal nanti ngomong, ini bajunya asli apa Dajjal nih? Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa kita menanti kedatangan Nabi Isa sebelum hari kiamat tiba, dan mereka pun menantikan kedatangan Mesiah, dan Mesiah yang dimaksud itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, gimana caranya supaya Al-Masih Ad-Dajjal itu turun, supaya dia datang? Itu gimana caranya? Supaya dia datang, maka mesti melakukan 5 hal. Apa yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasanya kami kalau di TV gitu. Yang pertama, supaya dia turun, supaya dia datang, maka semua Yahudi mesti kembali ke Palestina. Yahudi dulu pontang-panting tersebar ke seluruh dunia. Ada di Eropa, ada di Rusia, ada di Afrika, ada di Arab, ada di Jerman. Lalu kemudian tahun 1946 mereka datang beramai-ramai, kumpul semua seluruh dunia. Jumlah mereka sekarang 5 juta orang. Penduduk Lampung berapa? 9 juta. Jawa Timur berapa? 45 juta. Jawa Barat berapa? 50 juta. Dia cuman 5 juta. Kita nggak perlu angkat senjata, nggak perlu pakai meriam bom atom. Cukup kita arahkan pipa WC kita ke sana. Kita serentak jam 6 pagi. Siap. Gerak. Dan malam itu semuanya makan kerupuk jengkol. Mati Israel itu semua. Kenapa? Terwujud karena perjuangan kita tanpa komando, tanpa komandan, serabutan, nggak jelas, nggak ada komandannya, nggak ada komandonya, nggak ada strateginya. Pas lagi Palestina diserang, heboh. Habis itu hilang berita Palestina gara-gara Walid. Yang saya omongin betul nggak? Coba kalau kita continue terus membela Palestina, bahwa mereka merebut Palestina bukan masalah perbatasan, bukan masalah penjajahan,
Karena mereka menunggu kedatangan Mesias Al-Masih Dajjal. Dan syaratnya Dajjal mau turun, kalian mesti ngumpul semua di Palestina. Jadi mereka membayangkan Dajjal itu sedang berada di atas lagi nunggu. Udah ngumpul belum? Ustadz Somad, Ustadz di ruang waiting room dulu ya. Kenapa panitia? Iya, soalnya orang Israel belum ngumpul. Berarti aku Dajjal dong. Jadi Dajjal itu sekarang lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi, nunggu mereka ngumpul semua. Nanya, udah ngumpul belum? Kata Netanyahu, sebentar bro. Dan mereka akan berkumpul semua dari seluruh penjuru dunia. Yang nggak ngumpul ke sana, walaupun dia di Amerika, dia tetap support. Anak kita nonton film karton, nonton. Begitu di akhir film kelihatan Warner Bros. Warner Bros punya siapa? Yahudi. Steven Spielberg, Yahudi. Menteri Luar Negeri Amerika dari dulu, Madeleine Albright, Yahudi. Rothschild, orang-orang kaya yang mendonatur presiden-presiden Amerika nggak akan terpilih kalau bukan dari donatur ini. Siapa dia? Yahudi, garis kanan ekstrim yang mendukung. Maka jangan pernah berharap bahwa politik Amerika akan berpihak kepada Palestina, karena mereka sebenarnya diatur oleh protokoler Yahudi. Maka kalau mau membebaskan Palestina, kita sendirilah berjuang dengan pemahaman yang benar. Yang pertama, mereka seluruh dunia mesti berkumpul di Palestina. Berdatanganlah mereka sejak 1946 sampai 2025, sudah 81 tahun lamanya. Mereka menantikan Mesias itu datang. Berikutnya yang kedua. Mereka dulu pernah dihancurkan oleh raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini nama kampungnya Babel, bukan Bangka Belitung. Babel adalah Babilonia. Babilonia adalah sekarang Irak. Babilonia itu sekarang Irak. Coba tulis Babilonia Taman Gantung, itu Irak. Maka setiap kali naik presiden Amerika yang baru, pasti yang mereka serang pertama adalah Irak. Saya tamat Al-Azhar 2002. Nanti mau melanjutkan S2 ke Baghdad, Irak. 99% saya akan S2 ke Baghdad, karena ada beasiswa dari Universitas Saddam Hussein, gratis, free. Sudah siap mau ke Baghdad. Tiba-tiba begitu saya lulus 2002, George Bush naik jadi presiden, dibomnya Universitas Baghdad rata dengan tanah. Pulang saya dari Mesir, lanjut S2 ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Nggak jadi saya ke Baghdad. Kami dulu gitu Bu. Jadi kami kalau pas lagi musim haji, nongkrong di Masjidil Haram, itu nanya informasi S2. Kau S2 di mana? Aku S2 di India. Oh, gimana S2 di India? Biaya murah, daging murah, haji bisa tiap tahun, bisa kerja, dan ada kelebihan. Apa kelebihan di India? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Kya hal hai tiki. Bagus, masuk nominasi. Ah, kalau gitu nanti aku India. Kau di mana? Aku sekarang lagi di Maroko. Maroko gimana? Maroko enak, ada saljunya, kita bisa posting, update status. Untuk apa posting kalau duit nggak ada? Maroko nggak masuk nominasi, walaupun akhirnya saya ke Maroko juga. Baghdad mantap man.
Baghdad gimana? Baghdad kita bisa haji tiap tahun sambil kerja naik bis. Dari Irak ke Saudi naik bis. Oh mantap. Biaya kuliahnya berapa? Gratis. Gua banget. Saya memang pemburu beasiswa. Saya suka. Saya S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Nikah bayar. Oke, mahar. Aduh, saya memang mau. Maka saya ketika Universitas Baghdad itu dihancurkan, apa alasan George Bush menghantam Baghdad Irak? Karena Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Masih ingat ibu beritanya? Masih ingat? Amerika penjaga polisi dunia, maka Saddam Hussein mesti dimatikan, dihancurkan karena dia punya senjata pemusnah massal. Setelah patung Saddam Hussein dihancurkan dan Saddam Hussein digantung, pertanyaannya, mana senjata pemusnah massal? Enggak ada. Sekarang orang Baghdad yang dulu mencaci maki Saddam Hussein nangis, mampus kau. Ustaz jangan kasar gitu ngomongnya. Saya ngomong ke Amerika ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu menghantam Irak. Kenapa Irak selalu dihantam? Karena dendam kesumat Yahudi bahwa mereka sakit hati gara-gara Raja Irak dulu mengambil Palestina, namanya Nebukadnezar. Yahudi ini pendendam. Israel tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan sekarang. Ikut beritanya. Kenapa mereka tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus? Karena mereka sakit hati dengan Paus. Karena Paus tidak suka terhadap penjajahan di Palestina. Pun dendam. Dulu ada panglima tentara Yahudi, matanya buta sebelah, namanya Jenderal Musa Dayan. Tulis di Google, Jenderal Musa Dayan. Dia minta, akhirnya Perdana Menteri Prancis minta kepada Presiden Mesir, nama presidennya Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat itu mumi Fir'aun itu sedang kena bakteri virus. Tahu mumi? Makanya jangan suruh anak manggil mamanya mumi. Mumi itu Fir'aun. Kata Perdana Menteri Prancis, De Gaulle namanya, kata dia, ini mumi yang ada di Kairo ini kena virus, nanti kulitnya akan busuk. Kata Anwar Sadat, terus piye mas? Ya udah, kami punya dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mumi yang ada di Kairo diterbangkan ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, katanya mau diobati, bukan diobati. Ternyata di situ Musa Dayan sudah siap mau meninju muka Fir'aun. Begitu datang mumi ditinju. Kaulah dulu yang sudah mengusir nenek moyang kami dari Mesir, ditinjunya. Bukunya ada di rumah, saya simpan. Dalam bahasa Arab, saya beli di Kairo. Saya waktu membaca buku itu, betul-betul gila Yahudi ini. Padahal kejadian Fir'aun ngusir nenek moyang mereka kan 3000 tahun yang lalu. Sedendam-dendamnya orang kita, orang Indonesia, paling-paling kalau kelahi sama tetangga ngomong ke anaknya sebelum mati, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai 7 turunan. Cuman 7 turunan kan? Kalau 1 turunan 100 tahun, 7 turunan cuman berapa? 700 tahun. Enggak Yahudi banget. Memang agak Yahudi juga. Tapi ini Musa Dayan, 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Mumi itu dia tinju.
Saya waktu baca buku, betul-betul gila Yahudi. Begitulah dendam kesumat mereka. Apalagi dendamnya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden pertama Yahudi Israel perempuan, namanya Golda Meir. Waktu dia pidato pelantikan, apa kata Golda Meir? Aku mencium bau nenek moyangku di kota Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ingat baik-baik, karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yahudi Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. Pidato bersama Golda Meir. Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Paham maksudnya? Kalau dia berkuasa, dia mau ngambil Madinah dan mau mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jahatnya orang Yahudi, dendam kesumat. Pertama, kumpul semua Yahudi di Palestina. Sudah ngumpul belum? Sudah 5 juta orang. Yang kedua, hantam Irak. Maka siapapun presidennya, hantam Irak, hantam Irak, hantam Irak. Mereka ngantam Irak itu mau ngambil minyak Pak Ustadz. Betul. Mereka mengantam Irak itu karena Saddam Hussein adalah orang yang paling membela Islam. Betul. Tapi di atas itu semua, karena syarat menurut mereka Mesiah Dajjal turun, syaratnya adalah hantam dulu Babilonia. Dan sekarang Irak hancur lebur. Kasihan saudara-saudara kita di Irak. Berikutnya yang saya ingat. Terus Ustadz ingat kok nanya, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaah itu masih sadar, dia bilang 3. Tapi kalau enggak sadar, ya terserahlah Pak Ustadz, mau berapa pun. Yang penting Ustadz cepat selesai, kami mau dengar berita Palestina dari Ustadz Hussein. Ustadz Hussein udah nyampaikan, udah. Berikutnya yang ketiga. Mesti ditanam satu pohon, namanya pohon gharqad. Saya naik bis dari Kairo sampai ke Bukit Saint Catherine, Jabal Musa. Kami naik ke atas jam 2 malam. Insya Allah nanti panjang umur sehat badan kita naik ke atas. Ongkos tanggung masing-masing. Habis itu turun lagi. Kami lanjutkan perjalanan sampai ke satu kota. Kotanya dikasih pagar di tengah. Oh, seperti ini. Yang ini Mesir, yang sana Israel. Palestina. Mohon maaf Bu. Kotanya dikasih, nama kotanya Rafah. Di perbatasan itulah saya melihat, dan saya lihat ada tanaman hijau. Waktu saya tanya, itu pohon apa? Itulah pohon gharqad Pak Ustaz. Apa betul mereka itu nanam gharqad Ustaz Husain? Nah, betul kata Ustaz Husain. Kalau udah Ustaz Husain bilang ini, berarti ya. Kenapa mereka menanam gharqad? Karena nanti ketika terjadi peperangan, maka semua batu-batu pun akan berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi Israel di belakangku, faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun akan bicara, tapi ada satu pohon yang membela mereka. Pohon itu namanya pohon gharqad. Saya sudah tulis gharqad di Google, kok nggak keluar Pak Ustadz. Coba tengok tulisannya, garqad. Pakai ghain, ra, qab, dal, qaf, dal, gharqad. Tapi handphone saya belum bisa tulis Arab Pak Ustadz. Berarti belum mu'alaf, belum login. Nanti kita syahadatkan. Ada itu pengaturannya di situ. Tulis di situ gharqad. Habis itu coba ya, jangan-jangan handphone saya belum masuk Islam juga. Gharqad.
Syajaratul gharqad. Ghain, ra, qaf, dal, enter. Aha. Kok lambat ya? Habis pula paket. Gharqad. Kalau bisa ditampilkan di sini, tampilkan Mas. Gharqad. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberitahu. Saya semakin yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang dia katakan itu gharqad sekarang tidak ditanam orang Yahudi, mungkin kita akan berkata, mana itu yang kata Nabi syajaratul gharqad? Ternyata mereka memang menanamnya. Kalau terjadi nanti peperangan, kita datang. Dan ketika itu, kapan Palestina itu akan menang Pak Ustadz? Coba tengok bunyi kalimatnya. Batu berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada Israel di belakang saya. Batu tidak berkata, ya Saudi, ya Misri, ya Lampungi, ya Minangkabau. Tapi yang dipanggil Yahudi, yang dipanggil pohon, yang dipanggil oleh batu adalah ya abdallah. Yang bisa perang melawan Israel itu adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Abdud dinar, hamba duit. Abdud dirham, hamba perak. Mata uang zaman dulu cuma dua, zahab, emas, dinar, perak. Warna dinar itu Pak Ustadz, emas itu yang dipakai. Oh ini emas juga. Tadi saya waktu masuk tadi kan pakai perak, makanya dalam hati saya, wah ini saya nggak selevel dengan Ustadz Husain. Terlintas juga di hati saya Ustadz Husain. Rupanya panitia tahu. Akhirnya diganti sorbannya pakai emas juga. Ini nggak tahu apakah ini emas asli atau dajjal. Kalau masih menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba tahta, hamba wanita, hamba Toyota, jangan pernah mimpi untuk membunuh Israel. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, kenapa tidak ada satupun penguasa-penguasa yang mengerahkan tentara-tentaranya untuk menolong Palestina? Karena semua masih menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita, hamba Amerika. Nanti ketika manusia sudah menjadi hamba Allah, tidak ada yang dia takuti, hanya Allah. Mungkin bukan di zaman ibu, tapi zaman anak ibu. Ibu mau anak ibu menjadi pembebas Palestina? Dari bunyinya sepertinya nggak mau. Iya Pak Ustadz, tapi saya kan bukan orang Arab. Yang membebaskan Palestina itu Arab. Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi, Kurdistan, bukan orang Arab. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, bukan orang Arab, orang Turki. Katanya Ustadz Somad orang Arab, Arab cemas, Arab maklum. Sampean orang Arab, aku itu orang Arab Pak Ustadz, Arab Nadi, Arab Lungo. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Iya Pak Ustaz, tapi kita nggak punya tank. Kita nggak punya mobil perang. Tank, besi, baja besar, hanya dihancurkan pakai drone yang sebesar ini.
Diletakkan alat canggih, hancur tank. Walaupun anak ibu nggak pergi ke sana, cuman main-main drone aja. Makanya kalau ada anak ibu hobi main drone, jangan-jangan dia yang membebaskan Palestina nanti. Doakan dia, ya Allah, jadikan anakku ini pembebas Palestina. Kalau mendoakan itu jangan tanggung-tanggung. Ayah Muhammad Al-Fatih itu waktu dia pagi memandikan anaknya di tepi sungai, dia katakan, wahai anakku, engkau nanti yang akan membebaskan Konstantinopel. Begitu. Ini ibu-ibu sekarang pas lagi mandikan anak kecil, mudah-mudahan lulus PNS. Saya nggak mengatakan PNS itu hina. Saya PNS 11 tahun. Dari 2008 saya lulus sampai 2019. Habis itu keluar dari PNS, nggak pensiun. Tapi cita-cita itu ya jangan tanggung-tanggung. Doakan anak. Ustaz Somad, doakan anak saya ya. Mau jadi apa? Rencana jadi lurah Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau bisa tawarannya tinggi dulu. Doanya jadi presiden. Paling enggak di bawah itu gubernur. Kalau lurah diturunkan dikit RW. RW pun bagus. Mana tahu ada istri RW, jangan tersinggung ya. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Saya bukan nakut-nakut. Ada ibu yang tersinggung. Oh, takut semua. Jadi didiklah anak kita jadi hamba Allah. Didikkah anak kita menjadi punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita tertinggi adalah syahid. Cita-cita tertinggi adalah membebaskan Palestina. Jangan jadikan Palestina ini hanya momentum. Seperti gempa bumi, tsunami. Ketika terjadi tsunami, heboh. Begitu infonya hilang, surut. Datang longsor, banjir bandang, heboh. Begitu selesai. Jangan begitu. Menyikapi Palestina ini enggak ada kendornya, gas terus, takbir. Kalau gini bunyi takbirnya tahanlah 1 jam lagi. Tadi saya mulai ngomong jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. Berarti saya kan udah ngomong 45 menit. Nah, untuk ngetes jamaahnya semangat atau enggak, itu maka saya takbir. Saya dengar takbirnya tadi kuat, berarti masih kuat. Soalnya kalau saya takbir Allah Akbar terus jadi Allahu Akbar. Itu langsung aja. Demikianlah ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Pertama, semua Yahudi Israel pindah ke Palestina sejak 1946. Yang kedua, bantai Irak, karena Irak Nebukadnezar dulu menghantam Israel. Yang ketiga, tanam pohon-pohon hijau. Jadi menurut bayangan mereka, itu si Mesiah Dajjal itu lagi sedang duduk-duduk nengok ke bawah. Udah hijau belum? Belum, tanam lagi ya. Padahal nanam pohon di gurun pasir susah. Bukan macam kita. Tempat kita ini tanahnya hijau, untayan zamrud, katulistiwa, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Gak disiram, di atas karpet tumbuh hijau. Luar biasa, ternyata bunga plastik. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa itu darah bayi-bayi mesti membasahi tanah. Jangan heran kalau mereka membunuh anak kecil. Heran, kenapa mereka membunuh anak kecil? Kenapa mereka meledakkan anak? Karena si Dajjal lagi nunggu tanah itu merah karena darah anak kecil. Anak kecil, mohon maaf, kepalanya lepas ditarik oleh ayahnya. Enggak ada sama sekali rasa kemanusiaan, diletupkan, diledakkan.
Orang yang nggak ngerti, bingung dia, kok begini? Tapi bagi ibu bapak yang paham, oh, kenapa mereka menghantam semua orang Islam hancur semua? Supaya tanah Palestina itu merah karena darah. Disitulah Al-Masihnya itu turun. Ini menunjukkan mereka ini penyembah setan. Mereka adalah haus darah. Mereka adalah penjahat internasional. Tapi yang berjuang membela Palestina, itulah yang dikatakan teroris. Kenapa? Karena yang menguasai kantor berita dunia. Semua berita di dunia ini melewati kantor berita. Nama kantor beritanya Reuters. R-E-U-T-E-R-S. Reuters punya Yahudi. Kalau mau nulis Israel di Instagram, mesti angka 15R43L. Gak boleh nulis. Kenapa? Begitu kita tulis Israel, kita tulis Yahudi, langsung dia ban. Kalau kita posting tentang pembantaian Palestina, dia hilangkan videonya. Kenapa? Karena punya dia. Oh, jadi Instagram tuh punya Yahudi. Ya, tapi Ustaz Somad punya Instagram. Ustaz Somad kok main Instagram? Itu cara saya menebarkan, memakai alat dia untuk dulu mereka buat YouTube. Harapan mereka kalau YouTube ini tersebar, nanti umat Islam sibuk dengan film, nggak sholat. Ternyata YouTube kita manfaatkan pengajian-pengajian. Jadi kalau untuk posting, hati-hati, takutnya nanti di-ban. Ustadz emangnya punya akun Instagram? Iya, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ibu sudah follow? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alat-alat ini mereka buat untuk merusak anak umat Islam. Menurut mereka nanti anak umat Islam, bapak umat Islam, ibu umat Islam akan sibuk scroll. Isi TikTok itu dulu dua. Pertama ulat pinang, kedua ulat jagung. Sekarang isinya adalah sholawat. Sekarang isinya adalah berita tentang video pendek Ustadz Husain Gaza menjelaskan Palestina. Maksud saya, silakan pakai, tapi isinya konten tentang Palestina. Belikan mainan, belikan ini. Anak-anak nangis. Anak ibu sama anak saya sama-sama nangis karena sama anak-anak. Dan saya ke anak saya, ya bahasa anak-anak. Gak mungkin saya ke anak saya macam ceramah, ya ayyuhalladzina amanu. Anak nangis di ceramah. Gimana cara saya supaya anak saya Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah sadar tentang dirinya? Saya tontonkan Palestina. Tengok, anak Palestina nggak makan, anak Palestina nggak punya baju, anak Palestina nggak punya rumah, terus boboknya di mana, bah? Dia bobok di jalan. Berhenti dia minta mainan. Besok minta lagi. Tontonkan lagi. Maka semangat dia. Kalau udah cerita Palestina, cita-citanya pun tanya, mau jadi apa? Mau jadi tentara. Saya terus terang waktu dia bilang mau jadi tentara tuh bangga saya. Berarti masuk dalam pikiran dia untuk membebaskan Palestina mesti jadi tentara. Sami nanti mau jadi apa? Tentara. Terus kalau jadi tentara apa? Untuk bunuh hantu. Itu lemas lagi badan saya. Mungkin maksud dia hantu itu Israel. Silakan anak ibu jadi tentara, silakan anak ibu jadi angkatan laut, silakan anak ibu jadi angkatan udara. Sesuai dengan dari kecil tuh bakatnya udah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi sungai, angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz main layang-layang, angkatan udara.
Dia nanti dengan drone-nya yang akan menghancurkan tank-tank Israel. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak lulus Pak Ustadz, narkoba. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba. Jadi nolong Palestina nggak mesti jadi ustadz. Saya bisa menjelaskan, tapi untuk bertempur apa yang dilakukan? Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, tentara. Yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, tentara. Tapi Muhammad Al-Fatih dididik oleh Aga Samsuddin, dibesarkan ulama. Salahuddin Al-Ayyubi tentara, raja, sultan, panglima perang, tapi dididik oleh kitab Ihya Ulumuddin. Khatam dia baca kitab Ihya, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Silakan jadi tentara, tapi dididik oleh para ulama. Sebelum dididik ulama, sebelum pondok pesantren, sebelum S1, S2, S3, S teler, S tendol, S doger, S Bandung, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Saya tidak merasa menceramah ibu-ibu sekarang. Saya nggak merasa. Kalau ceramah nggak begini. Ini sedang ngobrol. Kalau ceramah itu, assalamualaikum. Ini sedang ngobrol. Saya dulu kalau pulang sholat Jumat dipanggil sama emak saya. Sini, ya mak. Apa kata khotib tadi? Nah, saya ceritakan khotib tadi ngomong begini. Rupanya sampai setua ini pun, walaupun umur sudah 27 begini, saya tetap bercerita. Umur ini kan bukan masalah angka. Umur ini masalah rasa. Saya duduk dengan Ustadz Husain, perasaan saya sebaya sama Ustadz Husain. Berapa umur Ustadz Husain? 36. Ustadz Husain 36. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Berikutnya yang kelima. Setelah darah tumpah, berikutnya yang kelima. Menurut mereka, di bawah Masjidil Aqsa, di situ ada Temple of King Solomon. Tulisannya di Google Temple. Kuil. Temple of King Solomon. Kata mereka, Raja Sulaiman menurut versi mereka punya kuil. Kuilnya ini mesti diangkat naik ke atas dan mereka sudah menyiapkan bangunannya. Tulis di situ, Temple of King Solomon. Keluar pula tempe. Temple of King Solomon. Nah, itu dia. Menurut mereka, Mesias itu akan turun kalau Temple of King Solomon sudah siap, baru mereka pun memanggil, hai Dajjal. Mereka enggak menyebutnya Dajjal, yang menyebut Dajjal itu kita. Mereka menyebutnya Mesias. Oh Mesias, syarat-syaratnya sudah siap, datanglah, datang. Kayak manggil jelangkung juga. Saya dulu pernah waktu kecil SD diajak orang manggil jelangkung. Keranjang arang. Siapkan keranjang arang. Habis itu jangka, nanti jangkanya berputar-putar. Habis itu kemudian kertas. Nanti kertasnya akan nulis nama untuk SDSB Porkas. Jelangkung jelangsek, kami panggil kau datang. Hai, sepi sunyi. Berharap nanti jangkanya berdiri akan nulis. Rupanya terkentut. Begitulah mereka memanggil sihir. Entah kenapa ya, saya heran. Kenapa hantu itu kebanyakan perempuan? Ibu-ibu mesti tuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan. Mesti ada perwakilan dari Lampung yang menuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan supaya diseimbangkan antara hantu laki-laki dan hantu perempuan. Nyi Blorong,
sundil bolong, mak lampir, nenek sihir, dan semua ketawa hantu perempuan. Tapi yang di sini ini adalah ibu yang baik-baik semua. Inilah ibu yang akan melahirkan tentara-tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Ini sudah melanggar kode etik. Ternyata saya sudah korupsi 10 menit. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya tulus, waktu itu nggak terasa begitu cepat berlalu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan.